Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan. Jika kita menginginkan beras yang ingin kita masak, biasanya beras itu ditampi, atau kalau orang Jawa itu mengatakannya ditapeni. Dan beras yang ditampi atau ditapeni tadi biasanya menggunakan tampah, dan caranya biasanya ya ada yang digoyang-goyang atau diputar-putar atau dibikin beras itu naik ke atas kemudian turun. Yang jelas beras itu dibikin bergoyang ke sana kemari. Yang jelas beras itu bagaimana caranya dibikin bergoyang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, berputar, yang tujuannya nantinya antara beras yang murni dengan sampah atau kotoran, mungkin ada kulitnya atau ada kerikil, biasanya nanti akan terlihat memisah. Jadi mana yang benar-benar beras dan mana yang bukan. Insya Allah seperti itu. Dari contoh perumpamaan yang saya ceritakan ini, ya seperti kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita coba kaitkan dengan firman Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Mulk ayat 2, dan penggalan ayatnya berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya yang telah menciptakan mati dan hidup agar dia Allah menguji kamu sekalian
siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya? Dari penggalan ayat itu bisa kita pahami bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai manusia hamba Allah dari tidak ada menjadi ada, dari mati kemudian hidup, dan nantinya juga akan mati dan dihidupkan lagi di akhirat. Dan itu sebenarnya menurut Allah agar Allah itu ya menguji kita, dan tujuannya agar Allah itu tahu mana yang paling baik amalnya. Dan ujian itu mirip seperti yang tadi saya umpamakan. Di dunia ini kita diberi berbagai macam ujian, cobaan yang kadang menyedihkan, kadang mengguncangkan hati, seperti ada firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang intinya manusia itu memang nantinya akan diberi ujian, cobaan, goncangan perasaan ataupun hati, sehingga seakan-akan hidup ini ya begitu sulit, begitu menyedihkan tadi. Tapi Allah menciptakan masalah ataupun persoalan pada diri kita itu ada tujuannya, dan tujuannya agar Allah tahu kita itu apakah termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Dan seperti firman Allah tadi di surat Al-Mulk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu agar Allah itu mengetahui siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Sedang kita insya Allah tahu kalau nyinggung amal perbuatan, yang paling baik itu yaitu amal soleh, amal yang lurus, yang benar, yang amal itu ada nilai pahalanya. Berarti amal itu terkait dengan perintah Allah. Apapun yang Allah berikan, sebuah ujian, goncangan hidup, penderitaan, kesulitan, dan semuanya itu apakah kita itu benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, nanti akan terlihat oleh Allah, baik yang lahir ataupun yang ada di dalam batin atau hati kita. Kalau kita itu diberi soal tadi yang begitu berat
atau yang membuat kita itu marah, bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita itu sedih, kecewa, ataupun benci, dendam, dan lain-lain. Maka bagi orang yang iman takwanya baik, dia tidak akan mengikuti hawa nafsu tadi. Dia akan mengikuti perintah Allah. Di antara perintah Allah, sesuatu ujian yang Allah berikan tadi yang bisa membuat kita marah, jengkel, sedih berlebihan, dan lain-lain tadi, ya dihadapinya dengan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya ada ayat yang mengatakan wal qadiminal ghaid, orang yang menahan marah. Itu salah satunya. Jadi kalau ada sesuatu persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, baik itu dengan suami atau istri, baik dengan orang tua ataupun anak, baik juga dengan teman, tetangga, atau orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau itu bisa membuat marah, dia tidak marah. Karena ingat perintah Allah yang saya sebutkan tadi, yaitu wal qadiminal ghaid, yaitu menahan marah. Dia tidak marah, dia tetap menjalankan perintah Allah selanjutnya, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang membuat marah, jengkel, benci, kecewa, dan lain-lain tadi, kalau dia ingin jadi orang yang iman takwanya baik, orang yang amalnya paling baik, dia tidak marah dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun nyata-nyata orang lain itu salah, dia memaafkan karena menjalankan perintah Allah, karena ingin jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita paham seperti apa yang saya sampaikan, bahwa Allah punya tujuan dengan memberikan ujian kepada kita, maka kita bisa menghadapinya dengan tersenyum, dengan tenang, karena itu hanya ujian. Maka kalau kita sudah paham itu juga, jangan berharap kita itu hidup di dunia itu tidak ada masalah. Hidup itu tenang, damai, dalam arti tidak ada soal. Bukan seperti itu. Persoalan itu tetap ada, baik yang enak ataupun yang tidak enak, baik yang bikin marah, jengkel, atau yang bikin gembira, semuanya ada. Cuman yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana cara kita menyikapinya semua itu. Dan disitulah nanti ketika cara kita menghadapi semuanya akan ketahuan apakah kita termasuk orang yang paling baik amalnya, dalam arti kita menyikapinya dengan benar, sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kita itu berkata yang baik seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Manusia siapa? Ya siapa saja yang kita senangi atau orang-orang yang tidak senang kepada kita, atau orang yang dekat ataupun yang jauh, yang kenal ataupun tidak. Kita tetap berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita termasuk orang yang akan dinilai oleh Allah orang yang baik, insya Allah seperti itu. Jadi kita setiap hari, setiap saat diberi oleh Allah ujian dan akan dinilai. Bukankah kita ketahui bahwa diri kita itu diberi oleh Allah malaikat penilai yang menilai apa-apa yang kita lakukan setiap saat, setiap harinya. Baik yang menilai tentang kebaikan kita ataupun keburukan kita. Jadi kita tidak bisa lari dari ketetapan Allah itu tadi. Tinggal hanya kita itu bisa melakukannya dengan baik atau tidak. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, ingat pesan-pesan Allah tadi, bahwa yang terjadi pada diri kita itu adalah ujian, dan ujian di situ ada hikmah-hikmahnya. Kalau kita itu termasuk orang yang berakal, orang yang ulil albab, jadi memikirkan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang ada di sekitar kita, sehingga kita itu bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah, seperti juga firman Allah yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Orang yang paling takwa, bukan orang yang tampan, cantik, kaya, sukses dunia, bukan, tapi ketakwaannya. Dan itu cara menilainya seperti yang kita ceritakan ini, dengan diberi ujian-ujian yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, yang mungkin juga menakutkan. Takut ini juga banyak, takut miskin, takut dibenci orang, takut dicelakai orang, takut hidupnya sengsara. Sehingga itu menjadi pikiran bagi siapapun. Tapi kalau kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, kita diberi ujian itu, ya kita jawab dengan benar sesuai yang Allah sampaikan. Ya ada sabarnya kalau ujian itu tidak enak, ya syukurnya kalau itu berupa nikmat, ya memaafkan kalau ada orang yang bersalah kepada kita.
Ya kita harus berkata yang baik kalau kita mau bicara kepada siapapun. Ya kita juga harus rendah hati, jangan menyombongkan diri, jangan jadi orang mentang-mentang, jangan emosi. Karena kalau emosi itu ciri kalau kita itu tidak bisa menerima dengan lapang dada akan takdir Allah, ketetapan Allah. Yang salah satunya ya yang kita bicarakan ini. Allah menakdirkan kita dengan diberi ujian yang bermacam-macam. Tapi kalau kita itu tahu tadi, ya insya Allah kita tenang, kita sabar, dan kita syukuri kalau kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan tadi. Umpamanya dengan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Pada saat ini ada saudaraku yang marah, jengkel kepadaku. Dan aku belajar untuk memaafkannya dan mendoakannya, memohonkan ampun untuknya. Dan itu karena perintahmu ya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah kepadamu. Aku bisa belajar melakukan itu, bisa memaafkan, bisa lapang dada. Itu karena atas kuasamu ya Allah, sehingga aku bisa melakukan itu dengan baik insya Allah. Umpama seperti itu, kita juga bersyukur kalau kita bisa melakukan ibadah yang wujudnya memaafkan, mendoakan orang yang mungkin bersalah kepada kita. Itu salah satunya. Dan contoh yang lain umpamanya, kalau kita itu mendapat masalah yang lainnya yang tidak mengenakan, kemudian kita juga bisa sabar, bisa tetap tidak menyalahkan keadaan itu, karena tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita itu bisa sabar, apakah kita bisa menerima takdir Allah itu dengan baik, sehingga kita juga berkata kepada Allah, ya Allah, Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Engkau memberikan ujian demi ujian setiap hari, setiap saat. Ada yang ujian itu bisa membuat hati ini sedih, kecewa, jengkel, marah. Tapi karena ingat akan pesan-pesanmu ya Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka aku belajar sabar, tidak emosi, belajar tetap bersyukur, karena kalau aku bisa sabar, Engkau telah menjanjikan kepada siapapun akan memberi kabar gembira bagi orang yang sabar. Yaitu ada ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, untuk itu aku belajar sabar dan senang menerima apa yang Kau takdirkan ya Allah. Apalagi Engkau telah menjanjikan kalau
kami sebagai hamba-Mu bisa sabar. Engkau akan memberi kabar gembira. Yang jelas itu sesuatu yang baik. Pahala, amal soleh yang bisa menghantarkan nanti ke surga-Mu. Insya Allah seperti itu. Ya Allah, Alhamdulillah. Segala puji-Mu ya Allah. Ternyata semua kejadian yang menimpa kami ada hikmahnya, ada tujuan baiknya. Kalau bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita paham itu, apapun yang kita dapatkan sehari-hari, kalau menurut bahasa nafsu kita, ada saja. Ada masalah satu, belum selesai, ada masalah dua. Yang dua selesai, muncul yang tiga. Kemudian ada yang keempat, kelima, dan seterusnya. Sehingga sehari-hari itu ada saja. Bagi yang tidak memahami tentang ujian hidup yang Allah berikan kepada kita itu, mungkin adanya mengeluh dan mengeluh. Karena merasa kok setiap hari banyak masalah yang membuat marah, bikin jengkel, kecewa. Sehingga bisa jadi bawaannya sehari-hari uring-uringan, emosi. Sehingga juga kadang orang-orang yang di sekitar kita tidak salah, disalah-salahkan, dimarah. Bisa seperti itu kalau kita tidak paham bahwa semuanya itu ujian yang sebenarnya Allah ingin menilai kita sejauh mana keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau kita mencoba melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, kita akan melihat orang itu benar-benar iman dan takwa atau tidak. Karena kalau orang itu rajin sholat, ibadah, rajin ngaji, rajin di masjid, itu belum bisa dikatakan orang itu benar-benar orang yang beriman dan orang yang takwa. Maka Allah akan memuji dengan berbagai macam ujian persoalan. Umpamanya diberi soal terkait antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang mungkin rajin ibadah di masjid, ngaji, rajin aktif dalam kegiatan keagamaan. Kemudian diuji oleh Allah, ada masalah. Dan di situ kemudian bagi orang yang iman dan takwanya masih mungkin belum baik, yang terjadi adalah bertengkar, bertikai, kemudian bermusuhan. Kemudian dulunya rajin di masjid, akhirnya tidak, karena mungkin alasannya di masjid itu ada orang yang tidak disukainya, orang yang dibencinya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga akan kelihatan ibadah selama ini karena Allah atau karena yang lain. Karena kalau ibadahnya murni karena Allah, ya tidak menjadi masalah. Masjid kan rumah Allah. Dan insya Allah kita sholat di masjid, ya tidak ada yang larang, insya Allah.
Ini hanya sebagai contoh kualitas keimanan ketakwaan kita itu seperti apa. Kalau kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu sudah lumayan cukup baik, ya kan ada ayat Allah yang sudah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, yang artinya sebenarnya orang yang beriman itu saudara, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi kita itu saudara. Kalau sudah Allah menjelaskan seperti itu, ya artinya kita tuh ya harus damai, tidak usah bertengkar, saling membenci, emosi. Ya kita harus rukun, malu kita kepada Allah. Kalau kita mengaku beriman, takwa, tapi saling bermusuhan, dan Allah juga menyuruh damaikanlah. Kalau kita melihat hal yang seperti itu, ya damaikan, sampaikan. Jadi orang Islam yang beriman jangan bertengkar, ya yang rukun, itu perintah Allah. Jangan menyimpan dendam, jangan di belakang berbuat makar umpamanya, ingin menjatuhkan. Jangan. Kalau kita itu paham bahwa itu hanya ujian, Allah memberi ujian sejauh mana kualitas ketakwaan kita. Jadi kalau sudah sholat, puasa, zakat, sudah ngaji bagus, itu masih perlu diuji, benar nggak sholatnya, benar nggak puasanya, benar nggak sedekah, zakat, infaknya. Allah memberi ujian kepada kita semuanya. Dan di situ nanti kalau yang lulus ya dia sabar, dia pemaaf, dan dia juga tidak riya pamer dalam beribadah. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk itu mari kita benahi ibadah kita. Kalau selama ini masih banyak ya keliru, masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti ego, dan tidak ingat bahwa Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya tadi bahwa semuanya itu ujian, agar Allah tahu kita itu mana yang baik amalnya, mana yang tidak. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya, agar kedepannya lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.